Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin Pagaralam. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang instrumentasi OSEFIS dan OSEKIM Kelautan. Tetapi materi yang saya bahas hanya pengenalan alat laboratorium OSEFIS dan OSEKIM Kelautan. Dan juga saya tidak membahas semua alat, tapi hanya beberapa saja. Nah, yang pertama adalah instrumentasi OSEFIS Kelautan. Oceanografi fisika yang umum diamati dan memegang peranan penting di suatu perairan, diantaranya adalah tingkat kecerahan perairan, suhu perairan, bentuk, dan material substrat dasar perairan, beserta pola arus, yakni arah dan kecepatannya. Oceanografi fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sifat-sifat fisika yang terjadi dalam lautan sendiri dan yang terjadi antara lautan dengan atmosfer dan daratan. Nah, pada kali ini saya membahas 4 alat, yaitu multiparameter, CCDIS, floating draught, sama current meter. Nah, yang pertama itu ada multiparameter. Alat ukur multiparameter merupakan sebuah alat ukur multifungsi yang dapat melakukan pengukuran seperti ISE, pH, EC, dan DO. EC, DO, dan juga turbidity pada air. Karena dapat melakukan banyak pengukuran, sehingga alat ini banyak digunakan pada bidang-bidang yang mengedepankan kualitas air bersihnya menggunakan alat ukur ini. Nah, fungsi umum dari alat ini adalah digunakan untuk mengukur kualitas perairan, mau fisika ataupun kimia, portable dan mudah digunakan. Multiparameter ini menggunakan teknologi terbaru disertai dengan integrasi GPS untuk menentukan tempat pengukuran. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerjanya. Water quality checker atau multiparameter bekerja dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam air. Arus tersebut akan bekerja untuk mengikat kandungan garam dalam air sebagai tolak ukur parameter terhadap pengujian air. Alat ini sangat membantu bagi para pengamat lingkungan atau K3, terutama bagi industri sebagai alat yang berperan penting dalam pengontrolan pembuangan limbah industri ke saluran air. U50 series multiparameter water quality checker memungkinkan untuk mengukur dan menunjukkan hasil pemantauan secara stimulan hingga 11 parameter dengan satu unit. Desain yang tangguh dengan mempertimbangkan pemantauan lapangan yang ramah pengguna di lokasi seperti raif, air tanah, air drainase, dan sebagainya. Menyatukan fitur fungsi dan kinerja yang mempermudah pengoperasian yang dilakukan oleh semua orang. Nah, selanjutnya adalah CCDIS. CCDIS adalah lempengan sederhana yang berbentuk cakram. Pada permukaannya terdapat warna hitam dan putih, berbentuk berupa arsiran dengan 4 bagian. Penggunaan dari CCDIS ini sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari, karena sesi di sini memanfaatkan cahaya untuk menggunakannya. Seiring dengan penelitian dan perkembangan, CCDIS kemudian dimodifikasi secara terus-menerus. CCDIS yang berukuran diameter 8 inci dan diberi warna hitam dan putih berbentuk kuadrat atau 4 arsiran. Nah, prinsip kerja dari alat ini adalah digunakan untuk mengukur seberapa jauh seorang dapat melihat ke dalam air atau visibilitas dengan cara diturunkan ke dalam air, laut, atau danau dengan menggunakan tali atau tongkat yang terpasang pada CCDIS, sehingga lempengan CCDIS ini hilang dari pengamatan mata. CCDIS kemudian dinaikkan sampai muncul kembali. Pembacaan CCDIS ini dilakukan pada kedalaman air di mana disk hilang dan muncul kembali. Tingkat kedalaman dibaca dengan cara mengukur tali atau tongkat CCDIS mulai dari permukaan air, laut, atau danau pada saat lempengan tidak terlihat hingga nampak kembali. Nah, selanjutnya adalah floating draught. Floating draught ini digunakan untuk mengukur kecepatan arus yang tersusun atas baling-baling besi dan dihitung menggunakan stopwatch. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerjanya, yaitu mengukur kecepatan arus secara manual dengan bantuan stopwatch. Nah, tali sepanjang kurang lebih 1 meter diikatkan pada alat tersebut, kemudian alat tersebut dijatuhkan ke laut. Saat alat tersebut dijatuhkan, stopwatch mulai dihidupkan. Alat tersebut akan terbawa arus, dan pada saat tali menegang, matikan stopwatch, sehingga didapat waktu serta jarak yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan arus. Nah, pengukuran arah dan kecepatan arus dilakukan sebanyak 3 kali.
Jadi pada saat mengukur langsung atau meneliti secara langsung tentang arus laut, alat ini dilakukan 3 kali pengulangan pada setiap stasiun yang kita teliti. Nah, alat tersebut akan terbawa arus, dan pada saat tali menegang, matikan stopwatch sehingga didapatkan waktu serta jarak yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan arus. Nah, selanjutnya ada current meter. Current meter adalah alat ukur arus yang banyak digunakan karena dapat mengukur kecepatan dengan ketelitian yang cukup tinggi. Kecepatan arus yang diukur oleh alat ini adalah kecepatan titik arus dalam satu penampang arus tertentu. Nah, selanjutnya prinsip kerjanya adalah propeller berputar dikarenakan partikel air yang melewatinya. Jumlah putaran propeller per waktu pengukuran dapat memberikan kecepatan arus yang sedang diukur apabila dikalikan dengan persamaan kalibrasi propeller tersebut. Nah, selanjutnya adalah instrumentasi osekim kelautan. Oceanografi kimia atau kimia laut adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat kimia dari lautan. Interaksi berbagai unsur kimia di laut terjadi dengan berbagai lingkungan lainnya seperti biosfer, atmosfer, dan geosfer. Unsur kimia di alam ini mengalami berbagai siklus yang melibatkan berbagai makhluk hidup atau benda mati, seperti tumbuhan, hewan, sedimen, magma, gunung berapi, dan sebagainya. Unsur kimia di dalam air laut kebanyakan berasal dari daratan yang masuk ke laut melalui air sungai. Jadi unsur-unsur yang kimia yang berada di daratan tersebut akan terbawa oleh arus lalu masuk ke dalam air laut melalui sungai. Jadi air sungai yang bermuara ke laut itu sudah membawa unsur kimia dari daratan. Nah, jadi alat laboratorium oceanografi kimia kelautan yang saya perkenalkan kali ini adalah HPLC, spektrofotometri, centrifuge, dan lemari asam. Nah, yang pertama adalah HPLC. Memiliki kepanjangan yaitu High Pressure Liquid Chromatography. High Pressure Liquid Chromatography dapat diartikan sebagai suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Fungsi HPLC adalah untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel seperti obat, makanan, atau sampel herbal lainnya atau sampel perairan. Nah, pada beberapa kasus yang berhubungan dengan obat herbal, alat ini digunakan untuk menentukan marker pada suatu obat herbal. Nah, prinsip kerja dari alat ini adalah sama dengan kromatografi di atas. Campuran sampel atau analit yang terlarut dalam cairan larutan dipompa, ini akan menjadi fase geraknya. Jadi analit masuk ke dalam fase gerak, larutan fase gerak ini karena dipompa, maka bergerak melewati fase diam dengan tekanan yang tinggi. Fase diam terdiri dari kolom atau disebut juga kolom HPLC. Ketika sampel dilewatkan pada kolom, maka akan berinteraksi dengan dua fase tersebut, fase diam dan fase gerak. Nah, prinsip kerja HPLC ini adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Jadi setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Nah, yang selanjutnya adalah spektrofotometri. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Spektrometer ini adalah menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Dan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Nah, spektrofotometer ini digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nah, prinsip kerja dari alat ini adalah menganut hukum Lambert-Beer. Dalam hukum ini, jika cahaya monokromatik yang melewati suatu media, maka sebagian cahaya lainnya akan diserap dan sebagian dipantulkan. Sementara sebagian lagi akan dipancarkan. Hukum Lambert-Beer ini akan berjalan jika sinar yang masuk atau yang mengenai sel sampel berupa sinar dengan panjang gelombang monokromatis.
Nah, yang kedua adalah penyerapan sinar dalam larutan tidak dipengaruhi adanya larutan lain dalam satu larutan. Nah, yang ketiga, penyerapan dapat terjadi di dalam volume larutan yang memiliki luas penampang atau kuvet yang sama. Nah, yang keempat, larutan yang diukur harusnya benar-benar jernih supaya tidak terjadi hamburan cahaya partikel koloid. Nah, yang terakhir adalah memiliki konsentrasi analit yang rendah. Sebab jika konsentrasi analitnya tinggi, maka akan mengganggu kelinearan grafik absorbansi. Nah, yang selanjutnya adalah centrifuge. Centrifuge adalah alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Dalam prosesnya, sentrifuge ini menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Larutan akan terbagi menjadi dua fase, yaitu supernatan yang berupa cairan dan pelet atau organel yang mengendap. Peralatan sentrifuge ini terdiri dari sebuah rotor atau tempat untuk meletakkan larutan yang dipisahkan. Rotor ini nantinya akan berputar dengan cepat yang akan mengakibatkan larutan akan terpisah menjadi dua fase. Nah, prinsip kerja dari sentrifuge ini adalah pada pemisahan molekular dari sel atau organel subselular. Pemisahan tersebut berdasarkan konsep bahwa partikel yang tersuspensi di sebuah wadah akan mengendap ke dasar wadah karena adanya gaya gravitasi. Nah, jadi alat ini mengandalkan prinsip gaya gravitasi. Nah, selanjutnya adalah sehingga laju pengendapan suatu partikel yang tersuspensi tersebut dapat diatur dengan meningkatkan atau menurunkan pengaruh gravitasional terhadap partikel. Pengaturan laju pengendapan tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan wadah yang berisi suspensi partikel ke mesin sentrifuge, tepatnya pada bagian rotor yang kemudian akan berputar dengan kecepatan tertentu. Nah, yang terakhir ada lemari asam. Lemari asam merupakan sebuah furnitur laboratorium yang berukuran besar, yang memiliki bentuk seperti meja terisolasi untuk mengurangi efek atau paparan material berbahaya dari si zat asam yang kita simpan di laboratorium. Nah, lemari asam juga memiliki nama lain nih. Jadi, lemari asam juga bisa disebut sebagai fume hood. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja lemari asam. Prinsip kerja dari alat ini adalah ada beberapa langkah. Pertama, udara dihisap dari depan pintu lemari asam. Setelah itu dikeluarkan oleh blower hisap. Prinsip kerja lemari asam laboratorium ini kemudian menuju keluar dari gudang atau bahan penyaring. Lemari asam ini pada bagian depannya bisa dibuka. Oleh karena itu, udara yang ada dalam ruang proses lemari asam berpotensi akan bercampur dengan udara di ruangan laboratorium. Nah, agar bisa menghindari hal-hal yang demikian itu, maka aliran udara yang baik merupakan titik kunci dari sebuah peralatan laboratorium berupa lemari asam ini. Nah, lemari asam memiliki desain dan prinsip kerja yang difokuskan untuk menghindari bahaya dari terjadinya percampuran udara di lemari asam dengan yang ada di ruang laboratorium itu sendiri. Nah, sekian pemaparan materi tentang pengenalan alat laboratorium OSEVIS dan OSEKIM instrumentasi kelautan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.